Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1, yang mana pada video kali ini kita akan memenuhi tugas dari guru mata pelajaran biologi, yaitu tentang menentukan denyut nyadi dan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dikatakan sebagai sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Dapat dikatakan sebagai sistem peredaran darah ganda karena darah manusia melewati jantung dengan frekuensi 2 kali. Dari paru-paru menuju jantung ke atrium kiri melalui vertikal kiri ke seluruh tubuh. Dari jantung ke atrium kanan melalui vertikal kanan menuju paru-paru. Dapat dikatakan sebagai peredaran darah tertutup karena darah manusia sendiri mengalir melalui pembuluh darah, bukan melalui permukaan tubuh manusia. Mekanisme sistem peredaran darahnya sendiri diawali dari paru-paru yang kaya akan oksigen, melalui vena pulmonalis dialirkan ke atrium kiri atau serambi kiri, dan dialirkan ke atrium ke ventrikal kiri atau bilik kiri. Dari bilik kiri, darah disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Dari seluruh tubuh ini, darah manusia sudah terkontaminasi oleh karbon dioksida. Dan setelah itu masuk ke jantung kembali melalui atrium kanan atau serambi kanan. Dari vena cava superior dan interior. Lalu di setiap masuk, darah manusia sudah kaya akan karbon dioksida. Lalu diteruskan nanti ke vertikal kanan atau bilik kanan. Kemudian juga ada cava pulmonalis, di mana darah yang sudah ada dalam serambi kanan tidak kembali lagi ke bilik kanan. Lalu darah yang sudah ada pada bilik kanan diteruskan ke paru-paru dan tentunya ada cava semipulmonalis. Dari paru-paru nanti darah sudah kaya kembali oleh oksigen dan akan terus menerus mengalir seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktikum peredaran darah dan denyut nadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revina Altira dan di sini ada Arindiani, Juliani, Saya Irsan Fadil. dan ada beberapa teman kami yang lain yang bekerja di belakang kamera. Nanti akan kami tuliskan satu persatu di video. Pertama di sini saya akan menjelaskan nama bagian-bagian dari peredaran darah. Pertama ada serambi kanan jantung, kemudian nomor 2 serambi kiri jantung, 3 bilik kanan jantung, 4 bilik kiri jantung, 5 katup tricuspid, 6 katup tricuspidalis, 7 paru-paru, 8 kapiler organ, 9 pembuluh nadi paru-paru, 10 pembuluh balik paru-paru, 11 pembuluh balik, dan 12 pembuluh nadi. Penjelasannya, 1. Pada saat bilik kiri jantung ditekan, air akan mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi, kemudian menuju ke serambi kanan melalui pembuluh balik. 2.
pada saat ditekan, air dari bilik kiri tidak bisa kembali atau bercampur ke serambi kiri, karena pada saat ditekan katup akan menutup, dan pada saat dilepas air akan turun dari serambi ke bilik kiri. 3. Hal yang sama terjadi jika bilik kanan ditekan. Air akan mengalir dari bilik kanan ke paru-paru melalui pembuluh nadi paru-paru, kemudian menuju serambi kiri melalui pembuluh balik paru-paru. 4. Pada saat bilik kanan ditekan, air dari bilik kanan tidak bisa kembali atau bercampur ke serambi kiri karena fungsi kerja katup. 5. Dalam alat ini, ketika salah satu bilik ditekan, akan terjadi simulasi proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. 6. Seluruh motor terhubung dengan selang sebagai pembuluh darah, dan katup bekerja dalam waktu bersamaan meskipun hanya satu bilik yang ditekan, sehingga air darah bersirkulasi layaknya sistem peredaran darah manusia. Nah, itu dia tadi penjelasan seputar mekanisme aliran darah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai mekanisme peredaran darah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami mengenai frekuensi denyut nadi. Selebihnya bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam gerak-gerik kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan melakukan praktikum penghitungan denyut nadi. Nah, yang pertama adalah menghitung denyut nadi pada saat duduk. Dihitung selama 60 detik. Dimulai dari sekarang. Selesai. Yang kedua adalah menghitung denyut nadi setelah lari di tempat selama 5 menit. Nah, setelah melakukan lari di tempat, kita akan menghitung denyut nadi selama 1 menit kembali.
Yang keempat adalah menghitung denyut nadi pada saat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Pertama-tama dari jantung. Jantung manusia terletak di rongga badan sebelah kiri. Seperti yang ada di gambar saya ini sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah yang dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, serambi kanan. Yang kedua, serambi kiri. Yang ketiga, bilik kanan. Dan yang keempat, bilik kiri. Seperti yang ada di gambar sebelah kiri saya, serambi dan bilik itu dibatasi oleh katup. Nah, katup ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah bersih yang banyak mengandung oksigen dan darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Adapun fungsi-fungsi dari keempat gambar tersebut, ini sebelah yang ada di kiri saya. Yang pertama yaitu fungsi serambi kanan, yaitu fungsinya sebagai menerima darah dari seluruh tubuh dan kaya akan karbon dioksida. Yang kedua yaitu fungsi serambi kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru dan kaya akan oksigen. Yang ketiga, bilik kanan, yaitu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru yang banyak mengandung karbon dioksida. Yang keempat, terakhir, bilik kiri, yaitu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Tujuan saya membuat video seperti ini tentang sistem peredaran darah sebagai sumber belajar siswa yang mudah dipahami. Ya, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang sistem peredaran darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.